Lauh itu adalah tentu saja bahasa Arab, berarti lempengan, berbentuk persegi. Jadi dia harus berbentuk persegi dengan permukaan rata. Nah, di dalam surah Al-A'raf 145, 150, 154 disebutkan kata lauh. Ya, jadi di sana ada kata lauh. Al-wah ini bentuk jamak dari lauh. Ya, kalau lauh itu bentuk singular, kalau al-wah plural. Ya. Dan kami tuliskan untuk Musa pada lauh. Nah, itu dalam Al-Quran disebut, diartikan, dimaksudkan dengan Taurat. Nah, kemudian di dalam surah Al-Mudaththir ayat 29 ada bentuk lain dari kata lauh. Bunyinya adalah lawahatul lil bashar, menghanguskan kulit manusia. Jadi arti lain dari lauh adalah menghanguskan. Tapi ini lebih bersifat atau berarti aktif, ya, kata kerja, bukan kata benda. Nah, karena ini konteksnya api neraka, ya, maka tentu saja artinya membakar, ya, membakar. Nah, kalau misalnya baju kita terbakar, maka nampaklah kulit kita, kayak gitu. Setelah kita lihat ini beberapa arti lauh, maka ya bisa disebut lauh itu disket, ya. Karena kalau sudah diunduh, maka terbuka isinya, ya, isinya apa. Jadi fungsi disket bukan hanya untuk menyimpan data, tetapi untuk membuka data. Oke, kita beralih kepada kata mahfuz. Mahfuz itu berarti terpelihara. Dalam bahasa Inggris yang bicara tentang lauh mahfuz ini disebut preserved tablet, atau tablet yang dijaga, diawetkan. Jadi maksudnya adalah sesuatu yang tidak berubah. Mahfuz itu artinya tidak berubah, ya. Nah, dengan demikian definisi lauh mahfuz, ya, adalah sebuah benda, ya, bisa material, bisa non material, ya, tetapi mungkin benda berbentuk lempengan, ya, lempengan itu mahfuz, terjaga. Nah, bisa dibayangkan berbentuk persegi panjang, mirip kitab, ya, atau mirip buku-buku, dengan maksud, ya, bagian paling penting dari kitab itu adalah lempengannya, karena itulah yang tampak. Tapi ada juga penafsir, ya, kalau nggak salah bernama Al-Kushairi, menyebutkan bahwa katanya terbuat dari mutiara putih dan yakutah merah yang luasnya sebentang langit dan bumi, atasnya bergantung ke aras, berarti aras masih lebih tinggi, ya. Di bawah lauh mahfuz itu ada para malaikat al-mukarramun, malaikat yang mulia alaihimussalam. Dari namanya lauhul mahfuz adalah semacam, ya, kitab juga, ya. Jadi dengan demikian lauh mahfuz itu tampaknya dari beberapa penjelasan tadi sepertinya mirip kitab juga, ya, sebagaimana Al-Quran. Nah, sedangkan lauh mahfuz dipahami sebagai asal dari segala sesuatu. Sering kita dengar, ya, ada istilah ayat qauliyah. Ayat qauliyah itu apa? Al-Quran, ayat qauliyah. Kauniyah, ya, ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam raya. Kenapa disebutkan asal dari ayat qauliyah? Karena kita sudah pahami bahwa Al-Quran itu di-download dari sana. Seluruh peristiwa di alam raya juga dari sana. Tidaklah terjadi musibah yang terjadi pada dirimu kecuali sudah illa fi kitabin, kecuali sudah ada di lauh mahfuz. Al-Quran adalah kitab. Segala peristiwa dan ketentuan di alam semesta termaktub di dalam kitab. Hidup mati manusia termaktub dalam kitab. Kebaikan dan keburukan manusia tertulis dalam kitab. Pertanggungjawaban perbuatan kita nanti di akhirat tertulis dalam kitab, ya. Karena itu sesungguhnya alam semesta ini bisa disimpulkan dalam satu kata, kitab, atau disimpulkan dalam satu kata, lauh mahfuz, ya. Lauh mahfuz dengan kitab ini sama artinya. Nah, karena itu bisa kita simpulkan segala sesuatu ini berawal dari kitab, berakhir di kitab. Dengan demikian semuanya sakral, ya. Semua peristiwa alam raya ini sakral. Kenapa? Karena berasal dari kitab, berasal dari lauh yang sakral tadi. Mahfuz itu kan artinya terjaga, steril, ya, bersih. Ilmu untuk memahami Al-Quran sakral, karena sedang memahami ayat yang sakral. Karena itu mereka yang ahli agama
itu disebut ulama. Nah, orang yang ahli non agama seperti ahli fisika, ahli ilmu sosial, itu juga adalah ulama, ya. Mengapa? Karena dia sedang memahami atau mencoba memahami peristiwa yang ada di alam raya ini. Kalaupun terjadi pertentangan, persoalannya bukan pada Al-Qur'annya, tetapi kemampuan terjemahan untuk menangkap isi Al-Qur'annya. Yang terkenal mengatakan Al-Qur'an makhluk itu adalah Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah. Sedangkan yang sebaliknya itu adalah Asy'ariyah, ya. Makna Al-Qur'an berasal dari Lauh Mahfuz menjadi argumen, ya, bahwa Al-Qur'an bukan makhluk, karena Al-Qur'an itu berasal dari sana, ya, bukan dari sini, ya. Kalau berasal dari sini maka bisa disebut makhluk. Al-Qur'an dan Lauh Mahfuz tetap berbeda, ya. Karena itu walaupun Al-Qur'an bukan makhluk, tetapi Al-Qur'an di Lauh Mahfuz berbeda dengan Al-Qur'an yang ada yang nyampe ke kita. Yang lain juga pemahaman yang bisa muncul dari konsep Lauh Mahfuz adalah bahwa jika yang dimaksud Al-Qur'an bukan makhluk, nah itu sesungguhnya maksudnya adalah Al-Qur'an bukan hasil kreativitas Rasulullah Muhammad SAW, bukan. Karena Al-Qur'an tidak bisa diubah, maka segala peristiwa di alam raya ini juga tidak bisa berubah. Ya, itu salah satu penafsiran, ya, salah satu pemahaman. Ya, ada satu ayat, ya, Al-Hadid ayat 22, setiap bencana yang menimpa kamu itu telah tertulis dalam kitab. Ya, berarti kan kesannya nggak bisa diubah lagi, udah tertulis, masa bisa diubah? Nah, ini ayatnya berbunyinya begitu, ya. Tapi perlu kita perhatikan, ya, bahwa ada juga ayat yang berbicara tentang Lauhul Mahfuz tapi nadanya berbeda, malah bisa berubah, yaitu yamhullahu, ya, ma yasha'u wa yusabbit, ya. Allah menghapus dan menetapkan, wa indahu ummul kitab. Jadi di sisi Allah itu ada Lauhul Mahfuz, tetapi Allah punya hak, ya, atau punya kekuasaan untuk mengubah dan juga menetapkan. Jadi takdir ini akhirnya ada dua. Ada yang memang tidak bisa diubah, surah Al-Hadid ayat 22, tetapi di surah Ar-Ra'd ayat 39 disebutkan bahwa bisa saja kalau yang mengubah adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Pertama, di sini disebutkan Allah itu pencipta dan pemelihara. Konsekuensi selanjutnya adalah Allah Maha tahu, Allah mengetahui. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha kuasa, itulah konsekuensi melahirkan alam semesta. Ya, karena kekuasaan Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi seluruh kebebasan kita ini berkaitan dengan Maha tahunya Allah. Konsekuensi dari kebebasan adalah kita bertanggung jawab. Hanya mereka yang pernah diberi kebebasan bisa diberi tanggung jawab. Kalau tidak bisa atau tidak punya kebebasan, tidak bisa diberi tanggung jawab. Itu konsekuensinya. Nah, karena manusia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, maka Allah Maha adil. Bagaimana menghisap manusia atas segala perbuatannya, Allah Subhanahu wa taala lahir Maha adilnya, Maha adil. Diputuskan salah, benar, dan seterusnya, lahirlah Maha kasihnya Allah, ya. Maha kasih Allah itu hadir setelah adanya vonis. Misalnya si A berdosa, datanglah Maha kasih Allah untuk menghilangkan dosa itu.